Selamat pagi saudaraku dalam Yesus. Semoga semua ada dalam sejahtera Allah dan kekuatan Roh Kudus-Nya. Tema tepi laut akan selalu ada. Bacaan Wahyu 15 ayat 2 sampai dengan 4 berbunyi sebagai berikut. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, dan bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Christopher Columbus pernah mengatakan, engkau tak akan bisa menyeberangi samudera kecuali engkau punya keberanian kehilangan kontak pandang dengan garis pantai. Artinya berani mengembangkan layar dan bergerak maju meninggalkan tepi pantai. Kisah anak kerang dan pasir pantai. Seekor kerang kecil sedang bermain-main dengan teman-temannya sesama kerang. Namun dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, ia tiba-tiba menjerit kesakitan. Kerang kecil itu pun mengaduh pada ibunya. Sambil terus menangis, ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, Ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku." Sang ibu merasa kasihan dan berkata, "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat. Dan untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu saja satu-satunya cara yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang menenangkan anaknya. Hari itu berlalu menjadi hari yang amat menyakitkan bagi kerang kecil. Nasihat ibunya sudah dituruti. Saat sakit masih menyiksa, saat itulah pula si kerang kecil terus berusaha membalut pasir itu dengan getah lembut yang dimilikinya. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus makin berkurang. Begitulah seterusnya. Lama-kelamaan, balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara cantik, besar, dan indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara itu menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat teman-teman si kerang kecil hanya dihargai sebagai hidangan laut rebus di meja makan, ia memiliki harga sangat mahal yang dicari-cari oleh kolektor karena keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Wahyu 15 ayat 2 mengingatkan kita akan nyanyian tepi laut Teberau. Peristiwa berakhirnya murka Allah berganti dengan ungkapan syukur dan pujian bagi dan untuk kemuliaan Allah. Kecapi dari kata kinor yang artinya pergulatan, kesakitan, sebuah masalah.
Ketika saudara petik dan bunyikan dawai kecapi pada saat ada masalah di dalam hidup kita. Dari Wahyu 15 ayat 3, anak-anak Tuhan membawa kecapi akan berdiri di lautan kaca bercampur api. Orang yang berjalan di atas lautan kaca harus berhati-hati. Bagaimana kita menjaga kecapi kita? Di dalam pergulatan hidup kita, Kinor mengeluarkan nada-nada yang indah. Nada-nada itu adalah nada iman, nada cinta, nada pengabdian. Pengabdian adalah saat kita tidak dapat apa-apa, tetapi kita melakukan semuanya dengan setia. Kecapi Allah, Kinor Yahweh, artinya pergulatan, kesakitan, sebuah masalah. Saudaraku, naikkan dan petik dawai kecapi kehidupan di saat ada masalah di dalam kehidupan kita. Balutlah dengan menaikkan nyanyian dan doamu saat badai masalah menerpa hidupmu. Kecapi ketika ia dipetik, ia menghasilkan suara atau nada-nada yang indah. Waktu hidup kita dipetik atau ditarik Tuhan, maka kita bisa mengeluarkan nada-nada yang indah. Johnson Oatman Jr. dan Edwin Othello Excel hidup di tahun 1851 sampai 1921 menciptakan banyak lagu rohani dan salah satunya yang sering kita nyanyikan. Lagu yang mengingatkan kita bagaimana menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Lagu tersebut mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kepada berbagai berkat yang Tuhan sudah dan sedang curahkan bagi kita. Bila hal itu dilakukan, kita akan tercengang betapa sesungguhnya Tuhan Allah jauh lebih besar dari segala kesulitan dan permasalahan kita. Lagu tersebut adalah Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tepi pantai akan selalu ada bagi perahu ditimbus gelombang badai dan merindukan perjalanannya berakhir di pelabuhan yang aman. Saat ada kesulitan dan masalah, kita diajak cenderung untuk tidak hanya memikirkan masalah, mengasihani diri, dan menyalahkan orang lain, dan bahkan marah kepada Tuhan. Jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Bunda Teresa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.